Sebelum menonton pembahasannya, kakak ingin mengingatkan kepada adik-adik untuk tidak di-skip iklannya ya. Karena dari iklan ini kakak mendapatkan penghasilan. Terima kasih kakak ucapkan atas pengertian adik-adik. Selamat menonton. Ke bagian esai. Soal yang pertama, apa perbedaan antara campuran homogen dan campuran heterogen? Jadi, perbedaannya adalah yang pertama, campuran homogen adalah campuran yang serba sama, partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi, sering disebut sebagai larutan, titik. Kemudian di bawahnya atau di sebelahnya boleh, campuran heterogen adalah campuran yang serba beda dan partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lain. Kemudian soal yang kedua, metode apakah yang tepat untuk memisahkan dua benda yang memiliki ukuran partikel berbeda? Kita menggunakan metode filtrasi atau penyaringan. Filtrasi atau penyaringan. Kemudian nomor 3, bagaimanakah cara memisahkan campuran dengan metode evaporasi? Yang pertama adalah, tulis ya, larutan dipanaskan hingga mencapai titik didihnya, kemudian partikel pelarut menguap sehingga yang tersisa adalah zat terlarutnya. Kemudian nomor 4, bagaimanakah cara memisahkan campuran dengan metode distilasi? Hampir sama seperti nomor 3. Yang pertama adalah larutan dipanaskan hingga mencapai titik didihnya. Zat yang mempunyai titik didih lebih rendah akan menguap lebih dulu. Kemudian nomor 5, bagaimanakah cara memisahkan campuran dengan metode kromatografi? Jawabannya adalah kita menggambar suatu garis dengan menggunakan pensil pada kertas kromatografi. Ya, tulisannya kromatografi. Titik ya. Lalu beri tanda titik dengan spidol hitam pada garis pensil tersebut, kemudian melakukan hal yang sama dengan menggunakan spidol warna yang berbeda-beda, titik. Menggulung kertas tersebut hingga membentuk silinder, kemudian diletakkan kertas tersebut pada gelas kimia yang berisi pelarut, titik. Pelarut akan merambat naik ke atas kertas, titik lagi. Pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara
partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam, ketika dialiri suatu medium gerak. Nomor 6. Jelaskan pengertian materi dan tuliskan 3 bentuk dasarnya. Jawab, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. 3 bentuk dasar materi yaitu padat, cair, dan gas. Nomor 7. Setiap materi mempunyai massa dan berat. Apa perbedaan antara massa dengan berat? Jawab, massa zat selalu tetap dan tidak dipengaruhi gravitasi, sedangkan berat bergantung pada gravitasi. Nomor 8. Jelaskan sifat-sifat materi. Jawab, materi mempunyai massa atau memiliki berat dan menempati ruang atau memiliki volume. 9. Udara dapat digolongkan sebagai materi. Buktikan bahwa udara dapat digolongkan sebagai materi. Jawab, udara dapat digolongkan ke dalam materi yang berupa campuran. Dalam udara terdapat campuran berbagai gas, misalnya oksigen, nitrogen, hidrogen, karbon dioksida, dan lain-lain. 10. Tuliskan 5 contoh sifat fisik dan sifat kimia. Jawab, sifat fisik dulu yang pertama, yaitu rasa, bau, warna, kemagnetan, dan kelarutan. Kemudian yang sifat kimia, perkaratan, kemudian mudah terbakar, kestabilan, kereaktifan, dan membusuk. Nomor 11. Tuliskan 3 sifat fisik dan sifat kimia dari besi. Jawab, sifat fisik dulu, keras, dapat ditempa, dapat ditarik magnet. Kemudian sifat kimianya, berkarat, bereaksi dengan udara, dan dapat dibakar. Nomor 12. Tuliskan termasuk perubahan fisik atau kimia apakah peristiwa berikut. Yang A, nasi menjadi basi, itu perubahan kimia. Yang B, proses pembuatan tapai adalah perubahan kimia juga. Yang C, kapur barus menyublim adalah perubahan fisika. Yang D, kawat nikrom dibakar juga merupakan perubahan fisika. Dan yang E, buah-buahan matang adalah perubahan kimia. 13. Apa perbedaan antara asam mineral dengan asam organik? Jawab, asam mineral adalah asam yang diperoleh dari mineral, tidak berasal dari makhluk hidup, sedangkan asam organik adalah asam yang berasal dari makhluk hidup, dari hewan maupun tumbuhan, 14. Jelaskan pengertian basa menurut Arrhenius dan tuliskan ciri-cirinya. Jawab, basa adalah larutan yang dapat menghasilkan ion OH negatif, OH
negatif ya. Titik. Ciri-ciri basa adalah menghasilkan ion OH negatif lagi tadi, yang ini ya, ion OH negatif, dapat merubah warna kertas lakmus merah menjadi biru, bereaksi dengan asam menghasilkan garam. Kemudian nomor 15. Tuliskan 4 contoh larutan atau minuman yang termasuk basa. Jawab. Yang pertama, air sabun. Yang kedua ada NaOH, ada CaOH2, dan AlOH3. 16. Mengapa ion OH negatif, yang ini lagi, disebut pembawa sifat basa? Jawab, karena setiap basa pasti menghasilkan ion OH negatif. Nomor 17. Jelaskan maksud dari basa bersifat kaustik. Jawab, sifat kaustik merupakan sifat bahan kimia yang merusak kulit dan menimbulkan iritasi. Nomor 18. Jelaskan pengertian garam dan tuliskan contoh larutan yang termasuk garam. Jawab, garam adalah zat yang terbentuk antara kation dari basa dengan anion dari asam. Contohnya ya, contoh garam ada NaCl atau garam dapur, ada MgSO4, kalau nggak salah ini garam Inggris ya, CaCl2, lalu ada BaSO4. Kemudian nomor 19, tuliskan 3 contoh yang termasuk garam normal dan garam bersifat asam. Jawab ya. Garam netral dulu. Ada NaCl, ada K2SO4 sama CaSO4. Kemudian garam yang bersifat asam ada NH4Cl, kemudian ada NH4NO3, kemudian ada NH4 2SO4. Nomor 20. Tuliskan reaksi pembentukan garam antara asam klorida dengan kalium hidroksida. Jadi nomor 20 itu jawabannya HCl dalam larutan ya. Ditambah KOH atau kalium hidroksida akan menghasilkan KCl dan air H2O. Nih liquid ya. Ini adalah garamnya, garam KCl. H2O itu adalah air.